Presiden kok seolah-olah mewakili menjadi parpol tersendiri, sehingga dia seperti punya kepentingan ya dalam pilpres hari ini. Misalkan Pak Jokowi ikut deklarasi capres tertentu, saya sebut saja lah Ganjar Pranowo. Pak Jokowi ikut endorse ini yang cocok menjadi wakilnya capres tertentu, saya sebut juga Ganjar Pranowo. Petugas partai menurut keterangan Megawati, Ibu Megawati menyatakan bahwa peningkatan sebagai petugas partai dari tingkat gubernur ke presiden itu jelas sekali dilihatnya. Kemudian Jokowi mengantarkan, pulangnya lagi ikut lagi di pesawat itu. Ya, numpang kan membicarakan yang pasti bukan urusan negara, urusan kepentingan partai. Ini udah jelas penyimpangan. Harusnya KPK memeriksa, nggak boleh begini. Kan itu anggaran negara itu. Besar loh anggaran negara untuk itu. Ya, perjalanan presiden. Kita agak geser nih Bang, karena bagaimanapun Abang ini kan tokoh politik, tokoh hukum, tokoh pergerakan. Kita coba potret kondisi politik kekinian. Utamanya menjelang pilpres nih Bang. Kan yang punya wewenang untuk mencalonkan presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan ketentuan pasal 122 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan adalah partai politik atau gabungan partai politik. Tentu yang sudah lolos PT ya, punya 20% suara di parlemen atau 25% suara nasional. Tentu yang punya wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama partai politik ya ketua umum partai politik atau mungkin aktivis partai politik anggota. Nah ini ada fenomena menarik, saya mau tanya kepada Abang, ini belum pernah terjadi sebelumnya ya. Presiden kok seolah-olah mewakili menjadi parpol tersendiri, sehingga dia seperti punya kepentingan ya dalam pilpres hari ini. Misalkan Pak Jokowi ikut deklarasi capres tertentu, saya sebut saja lah Ganjar Pranowo. Pak Jokowi ikut endorse ini yang cocok menjadi wakilnya capres tertentu, saya sebut juga Ganjar Pranowo begitu. Dalam timbangan konstitusi. Sebut ya? Wapres, cawapres. Pernah cawapres yang cocok untuk mendampingi Pak Ganjar. Di antaranya kan coba dicocokkan dengan Prabowo. Lalu waktu itu kan meradang Partai Gerindra. Oh nggak bisa, Prabowo harus capres karena amanah dari Rapimnas kita capres. Nah, sangat menghina Prabowo. Iya, saya ingin melihat dari tinjauan hukum ketatanegaraan, bagaimana tindakan seorang presiden seperti ini, begitu loh. Konstruksi hukum dalam perspektif tata negara bagi seorang presiden itu dia beyond antara segala macam stakeholdernya itu. Dia mempunyai posisi kepala negara, artinya bagi seluruh rakyat Indonesia ya dia presidennya, dia kepala negaranya. Karena kepala negara dan kepala pemerintahannya including menjadi satu kesatuan yang ada pada diri presiden. Sehingga secara etika demokrasinya juga sangat jelas kalau dia cawe-cawe istilahnya. Yang itu cawe-cawe. Mengendorse salah satunya Ganjar. Tapi sebelumnya juga dia mengendorse yang pantas untuk penggantinya adalah Prabowo. Ada di medsos. Benar. Itu. Artinya kan dia mem-PHP. Memberikan harapan palsu kepada orang. Gimana Pak Prabowo tidak kecewa dong? Ya mungkin Prabowo sih legowo orangnya, tapi pendukungnya, kita juga yang mengamatinya kok diperlakukan sangat tidak elok oleh Jokowi. Di PHP, diumumkan depan publik, tapi yang didukung Ganjar. Malah ditempatkan Prabowo menjadi cawapres. Nah, jadi secara etika demokrasi yang benar sebagai kepala negara itu sudah tidak layak lah Jokowi ini disebut sebagai presiden yang berwibawa, presiden yang bermartabat, presiden yang buat semua warga negara Indonesia gitu. Nah, jadi problem seriusnya di situ terjadi abuse of power juga jadinya. Jadi penyalahgunaan wewenangnya. Misalnya
ketika deklarasi Ganjar di Batu Tulis ini, kan saya tinggal di Bogor nih, deket situ Batu Tulis tuh, istana. Itu menggunakan pesawat kepresidenan. Pertanyaan seriusnya, itu menjalankan misi kenegaraan atau Misi partai? Partai kan sudah pasti, karena dia petugas partai. Ya, dan juga untuk lanjutannya petugas partai, menurut keterangan Megawati, Ibu Megawati menyatakan bahwa peningkatan sebagai petugas partai dari tingkat gubernur ke presiden. Itu jelas sekali di pidatonya. Kemudian Jokowi mengantarkan. Pulangnya lagi, ikut lagi di pesawat itu. Ya, numpang Kan membicarakan yang pasti bukan urusan negara, urusan kepentingan partai. Ini udah jelas penyimpangan. Harusnya KPK memeriksa, nggak boleh begini. Kan itu anggaran negara itu. Besar loh anggaran negara untuk itu. Ya, perjalanan presiden. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini kan orang nggak begitu ngamati, dianggap biasa. Padahal jadi sejak awal sudah ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius oleh Presiden Jokowi yang tidak mengerti etika demokrasi, sehingga tidak mengerti norma-norma hukum apa yang mengatur dirinya itu. Nah, itu tapi yang saya heran semuanya nggak ada yang kritik ini, nggak serius lah dari yang pimpinan-pimpinan partai, semuanya terkesan subordinat semua, pada ketakutan ya. Apalagi ada si Bahlil yang sama-sama sih dia, tapi saya nggak pernah kenal dia Hemi apa dia, aktifnya kapan saya nggak tahu. Itu sangat mewarning banyak orang lewat videonya kan, mengatakan hati-hati para capres dengan Jokowi, jangan mengabaikan Jokowi lah, kurang lebih begitulah. Ya apa itu kan kalau dalam konteks kenegaraan, pergantian pemimpin kan biasa saja. Dan tidak pernah dicontohkan oleh presiden-presiden sebelumnya cawe-cawe seperti Jokowi ini. Nggak ada. Ini coba membaca motif ya Bang. Abang punya pikiran kira-kira apa sih motifnya Pak Jokowi kok sampai segitunya? Apa dia takut nanti setelah selesai akan digaruk, dibawa ke pengadilan sehingga dia butuh perlindungan dari presiden penggantinya, atau apa kira-kira menurut Abang? Ya, menurut hemat saya, bahasa kasar saya ya, kan analisis harus tegas jelas. Sebenarnya dulu kan Jokowi gembel lah, gitu. Partai nggak punya, apa nggak punya, ya, tukang kayu gitu. Ya, kemudian ditemukan lah istilahnya oleh Prabowo yang bawa ke Jakarta. Ya. Jadi orang lah dia di Jakarta ya. Artinya, bukan gembel lagi ya. Iya. Jadi dia tidak punya background yang melingkupi dirinya itu sebagai yang kuat seperti Megawati, anak mantan presiden, ketua umum partai, bekas presiden juga, punya partai yang luas dan besar, PDIP. Nah, jadi dia punya cantelan gitu yang orang akan lihat nggak sembarangan. Iya, gitu. iya. Sama juga Pak SBY juga begitu ya. SBY juga begitu, jenderal SBY. Punya partai juga. Punya partai. Nggak mungkin jenderal dia apa-apain kalau pasukannya atau yang pernah setia sama dia kan tidak bergerak membantu. Nah, begitu juga yang lain-lainnya di samping itu kan juga banyak yang ini. Erlangga punya partai Golkar, ya, juga Prabowo punya partai, ya. Jadi beda psikologis. Ini sekarang psikologis yang membuat dia seperti dugaan antum, ketakutan itu ada benarnya, ada benarnya. Kalau dia nggak ngaku, ya itu dia kan nggak. Kapan pernah tahu Jokowi bener atau bohong, kita nggak tahu. Ya iya bisa tidak, yang tidak bisa iya. Iya begitu. Jadi dominasi, saya tidak ahli psikolog, cuma lihat perilaku-perilaku yang mencawe-cawe seperti ini. Dia ingin ada penerus yang betul-betul mendengarkan dia. Mungkin cita-citanya itu kan dia pengen IKN tetap jalan. Dan lain-lainnya yang dia anggap perlu tetap ada yang menjalankan. Dia telah memilih namanya Ganjar, gitu loh, untuk track record dia
jangan terhapus. Perilaku dia ini tercermin ketika kita lihat menganalisis Gubernur DKI. Ya, di mana salah satu medsos saya lihat, perhatikan Pak Heru dia bicara bahwa dia disuruh Jokowi untuk menghapus jejak-jejak prestasinya Anies, gitu loh, supaya Pak Heru sendiri punya jejak yang bagus. Nah, sinonim dari situasi ini, dia punya jejak tidak bagus, gitu loh. Beda dengan Anies punya jejak bagus, maka harus dihapus. Dia punya jejak tidak bagus, harus dipertahankan ketidakbagusannya, gitu. Atau begini, dia kalau punya nggak jejak, ada penggantinya yang menjaga ketidakbagusannya, ketahuan, gitu. atau begini Bang, dia punya jejak tidak bagus, khawatir dituntut rakyat jejak itu, maka harus Iya, ada betul. yang melindungi jejak itu. Justru itu harus tetap tidak bagus. Oh, gitu. Nah, cuman begini Bang, saya lihat tadi sudah mulai banyak bersuara loh Bang. Misalkan Surya Paloh sudah mulai mengkritik tidak boleh presiden cawe-cawe. Terakhir malah Luhut Binsar Panjaitan. Yusuf Kala juga iya. Apa saya nggak begitu perhatian, tuh udah malas saya kadang-kadang. Iya, makanya menurut Abang apa ini bentuk pecah kongsi Luhut dengan Jokowi? Kok jarang-jarang kan Luhut itu beda pandangan dengan Jokowi gitu loh. Apa ini Luhut juga sudah mulai cari perahu penyelamat sekoci, karena dia juga tidak akan mungkin kan pecah gesang derek Jokowi. Ya, harus dilihat siapa yang akan menjadi berkuasa, ya cari skoci baru gitu. Karena tidak biasanya ini tokoh-tokoh seperti Luhut, nah diawali dari Surya Paloh ikut juga mengkritik tentang cawe-cawenya Jokowi terhadap Pilpres ini. Pandangan apa gimana itu? Saya tidak sependapat dengan kondisi itu mengesankan pecah kongsi, tidak. Saya melihat dari sudut pandang perilaku Jokowi yang anomali. Anomali terhadap satu situasi yang ada. Dan banyak orang underestimate kepada Jokowi. Dianggap pelongak-pelongok, dianggap blow on lah kurang lebih. Atau dianggap gembel tadi mungkin ya? Gembel gitu. Kalau gembel saya pasti benar. Oh, iya. Dibandingin sekarang berapa hartanya? Iya. Anaknya aja meningkatnya berapa? Iya, Kaisang aja cuma mainan martabak miliaran ya. Ya ratusan lagi. Jadi saya kalau buat diksi insya Allah benar lah. Tapi kalau enggak, kenapa? Ada background yang mempengaruhi berpikir saya untuk mengatakan itu tidak pecah kongsi, yaitu perilaku Mahfud MD. Seolah-olah membongkar pajak 349 triliun itu. Sampai sekarang nggak ada apa-apanya. Katanya di PHP ngeprank doang katanya Mahfud MD. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, ada publik menilai ngeprank. Keahliannya Jokowi. Orang itu ahli loh dia. Mampu mempengaruhi setingkat jenderal, setingkat mantan presiden, bahkan setingkat ketua partai. Ya. Mampu. Karena dia presiden. Dia presiden. Sisi lainnya lagi, orang nggak menduga, dulu kan kita juga tahu betapa tidak sukanya Megawati dengan Ganjar. Dia tetap pengennya anaknya dong si Puan. Ternyata nggak berdaya juga. Tapi kok bisa mau ngikuti apa yang dimaui oleh Jokowi? Itu harus dipandang sebagai satu pandangan yang serius menurut saya, yang orang nggak banyak lihat. Jangan-jangan sikap Luhut ini acting juga ya? Iya, sama kayak Mahfud. Iya. Cuma perannya lain. Supaya apa? Nanti implikasinya ada dua. Yang pertama, daya serang nggak kepada Jokowi. Juga ada daya serang ke Luhut, ada ke Mahfud, kan jelas Mahfud diserang tuh oleh Arteria Dahlan dan lain sebagainya, kan kita lihat semuanya itu. Yang kedua, dari akibat pecahnya serangan itu, semuanya endorse-nya untuk supaya Jokowi selamat. Kembali kepada substansi yang ketakutannya tadi itu, saya masih benarkan kalau ketakutan. Tapi dia mampu mengatasi situasi ini, istilahnya manajemen konfliknya dia jago gitu. Manajemen konfliknya itu. Dia mampu atasi betul. Karena sehebat-hebatnya. Termasuk mampu mengatasi gugatan ijazah palsu selesai di pengadilan doang gitu. Iya. Nggak sampai ke DPR gitu. Itu juga betul. Kita harus jujur akui, kalau keilmuan, bukan kita sombong ya. Antum jago hukum. Ya, saya juga
nggak merasa jago, tapi saya mampu lah debat sama tingkat profesor, sama Rocky Gerung segala macam kan bisa kita atasi. Tapi Jokowi strateginya yang saya lihat dia diam, nggak mengomentari, nggak against, enggak, biar aja. Dia pakai instrumen polisi, dia pakai instrumen jaksa, kan semua di bawah dia. Dianya diam saja. Jadi kita berkelahi diturunkan levelnya. Saya maunya berkelahi sama Jokowi dong, ya. Presidennya, presidennya dalam arti pertengkaran pemikiran, dalam arti gagasan, dalam arti ilmu hukum. Udah pasti menang lah saya. Tapi pada tingkat kekuasaan, saya nggak punya kekuasaan ya kalah. Nggak punya wewenang menahan kan Abang? Nggak bisa menang-menahan ya kalah lah. Itu. Jadi itu saya melihat jago dari bukan jago ya, licik. Nah ini licik. Ya. Jadi orang licik itu relatif di mana-mana unggul, tapi nanti seperti bajing lumpat gitu. Ada jatuhnya juga ya? Iya, ada jatuhnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti ada jatuhnya. Insya Allah kita belum tahu, kita bukan peramal. Tapi saya menganalisis pemikiran, mudah-mudahan tahun ini ada perubahan-perubahan mendasar. Tapi sisi lain lihat orang-orang yang mengklaim dirinya oposisi juga pada pasea, pada pengen di depan, pengen jadi pemimpin, pengen semuanya mau capres lah, susah lah. Ya. Oke Bang, nyaris setengah jam nih terakhir nih Bang. Ini kan situasi seperti ini di momentum Syawal ini apa nih rekomendasi imbauan Abang kepada segenap elemen pergerakan, termasuk pada kasus ijazah palsu yang kemarin kan sudah banding. Kira-kira dukungan apa yang Abang inginkan pada lanjutannya ketika kasus ini bergulir begitu Bang? Kalau kita menyadari bersama, kita kan tim lawyer ya. Ini kan sebenarnya substansinya bukan kasus hukum, tapi lebih kepada kasus politik. Maka sudi kiranya kita harus pikirkan bagaimana melawan situasi kasus politik ini dengan cara-cara politik juga. Tapi tetap koridor hukum. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang di luar ketentuan hukum yang berlaku yang kita pahami. Salah satu misalnya, bisa nggak kita sama-sama ke DPR nanti, entah fraksi mana, ya ini saya tawarkan ya, untuk bisa menerima kita, karena kita memperhatikan tak satu pun anggota DPR bicara tentang ijazah palsu. Tokoh-tokoh juga jarang, kecuali yang pernah saya ingat Rizal Ramli, Hariman Sregar ya. Tapi yang lain-lain yang agak ini safety player semua, nggak ada yang berani. Karena dampaknya serius, seperti Antum bilang, kalau hantaman baliknya itu yang mempersoalkan ijazah palsu itu udah terbukti. Gus Nur sampai kena 6 tahun. Itu kan dahsyat sekali. Ratna Sarumpait aja yang udah bener terbukti kok dia membuat hoak, cuma dihukum 2 tahun. Gitu loh. Itu kan dahsyat gitu. Ya. Tuntutannya cuma 3 tahun, ini tuntutannya 10 tahun. Ya, itu kan nggak mungkin jaksa nggak diperintah, itu nggak mungkin. Ya, kita tahulah pola-polanya. Jadi tawaran gagasannya kita perlu kesepahaman di antara lawyer, karena lawyer kita kan banyak, lebih dari 11 orang ya. Itu perlu ada kesepahaman. Apakah kita perlu menggunakan institusi DPR. Sisi lain banyak yang juga ingat, ngapain ke DPR kok, nggak ada gunanya kok. Ada yang bilang begitu juga. Saya masih sangka baik, karena di celah-celah kevakuman, di celah-celah nggak orang mau bicara, kalau Allah kasih hidayah, muncul keberanian, tiba-tiba kan bisa saja. Kita nggak boleh pesimis. Itu tawaran gagasan yang utama dalam pengertian untuk ijazah palsu. Kalau yang kedua tentang Indonesia secara global, saya melihat perlu ada juga kesepahaman persepsi, kesadaran, dan pentaatan kepada situasi yang ada ini. Bagaimana? Apakah
membiarkan Jokowi mengakhiri kepemimpinannya melalui pergantian pemilu atau enggak gitu loh. Itu juga perlu, karena kalau berlalu begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban, karena kelemahan satu Undang-Undang Dasar 45, kenapa saya setuju ada amandemen kalaupun harus ada, itu pertanggungjawaban presiden. Saya tidak melihat kok ada pertanggungjawaban presiden harus dipertanggungjawabkan. Walaupun ada pidato kenegaraan, tapi kan itu seremonial, nggak ada yang pernah berani mempertanggungjawabkan presiden. Ya, kita mestinya ada satu klausul pertanggungjawaban presiden untuk perubahan ke depan ini. Nah, untuk itulah, karena belum ada, kita minta pertanggungjawaban presiden sebelum dia berakhir. Dia harus bertanggung jawab dong. Bohongnya SMK itu mana? Dia harus bertanggung jawab dong. Dana COVID-19 yang 1.000 triliun lebih dikorup sama Kementerian Sosial dan beberapa elemen-elemen lainnya juga. Dia bertanggung jawab dong untuk urusan-urusan yang menghilangkan nyawa. Padahal kan presiden tugas pokoknya menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Mana pertanggungjawaban dia? Dia harus bertanggung jawab. Ketika tahun 2019 sebelum pemilu, KPPS sudah pada mati, pada waktu berlangsung pemilu sudah mati, ada 800 orang lebih yang mati. Dia harus bertanggung jawab juga dong. Kenapa ada KM 50? Ya, suhada yang orang-orang FPI. Dia harus bertanggung jawab dong. Utang yang ugal-ugalan yang sudah lebih dari 7.000 triliun dia sendiri sebagai pemerintah. Belum lagi digabung swasta dengan BUMN-nya itu bisa sampai 17.000 triliun. Itu yang kita dengar dari para ekonom yang cerdas dan berani mengungkap ini. Lalu pertanggungjawaban presiden apa? Dan ini saya tidak melihat ketua-ketua partai membicarakan ini, meminta pertanggungjawaban presiden. Nah, karena tidak ada dalam klausul di Undang-Undang Dasar, jadi tidak ada peristiwa kenegaraan untuk itu. Maka peristiwa kenegaraan itu kita buat menjadi peristiwa kedaulatan rakyat. Kita sebagai kedaulatan rakyat yang punya kedaulatan sesungguhnya rakyat dalam perspektif demokrasi, ya, maka dia harusnya mewujudkan dalam people power gitu loh. Nah, salah satunya juga bagaimana kita mau muncul pemimpin yang the best dan berkualitas, threshold-nya 20%. Ya, kita minta 0% nggak didengar. Dan tidak pernah ada perubahan juga. Nah, problem nih Bang. Ya. Masih nggak sih rakyat masih punya power kalau kita ngajak people power? Kayaknya udah kehabisan power nih. Saya sepakat dengan salah satu ahli dari UI, pasti apa ya? Masyarakat Indonesia dibandingin masyarakat Sri Lanka, Sri Lanka seperti ayam sayur. Ayam sayur ya. Waduh. Nggak ada power ya? Nggak ada power. Kalau ayam sayur sih masih enak dimakan. Kalau nih Bang, Kita ini kalau kata Rasul seperti buih. Iya. Kalau nih Bang, buih itu begitu banyak kelihatan menggunung, menggelembung banyak. Sebentar saja lewat dengan serpihan-serpihan orang yang menguatkan dengan kekuasaannya, ya lewat itu. Jadi tadi makanya diharapkan Ahmad Kosinudin gitu loh. Kita yang punya kesadaran penuh. Karena tauhid kita bukan karena mau mengganti Jokowi itu kita mau jadi pemimpin, bukan. Kita ini Indonesia ini harus berubah, kasihan ini. Karena apa ya? Konteksnya itu kan menyangkut nyawa 275 juta orang, mungkin udah lebih sekarang. Itu. Jadi dari sisi apa saya khawatir? Dari sisi akidah. Ini yang utama. Kenapa akidah? Anda tahu, menurut Monash University, rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran 73%. Tidak sholat 75%. Dan kita lihat rakyat Indonesia mau bisa baca Quran, mau sholat tidak sholat, kan pemerintah tidak peduli. Apa pedulinya? Kok ini nggak jadi concern gitu? Bagaimana kita menegakkan khilafah segala macam kalau rakyat kagak ngerti Quran? Bagaimana? Kan kita harus bikin paham dulu. Ta'aruf, tafahum, kan, sampai
tafakul, kemudian Nah, ini menarik. Abang tadi ngomong khilafah. Kalau dalam pandangan abang khilafah itu apa itu tadi? ya itu kan pemahaman saya juga mungkin kurang ya, tapi antum yang pakar lah. Yang pasti itu Abang setuju sistem. nggak nih khilafah diperjuangkan oleh umat Islam? Oh sangat setuju, kan itu kan ada di Quran. Jadi cuma kelirunya lagi blow on, bukan keliru lagi blow on. Orang bicara khilafah langsung stigmanya HTI. Iya. Itu yang keliru. Betul. Jadi bagaimana orang yang menyadari Islam yang benar yang ada di Quran ya, paling tidak saya bisa sebut surat Al-Baqarah ayat 30 misalnya. Itu disebut tentang khilafah. Masa terus kita tip X ayat Quran itu? Kan besar sekali dosanya kita. Bahkan nggak diterima oleh Allah kalau mengimani sebagian ayat Quran dan menolak sebagian lain. Oh itu kufur yang sejati itu. Maka oleh karena itu persoalannya sekarang bukan setuju tidak setuju, tapi bagaimana rakyat kok nggak paham-paham. Nah harusnya kan dibikin paham dengan klausul presiden itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 45 itu kan harus dicerdaskan. Dikasih tahu khilafah itu Islam gitu ya. Iya itu bukan berarti kenapa justru di against, bahkan diperangi. Dan dijadikan komoditi oleh mereka, radikal-radikul segala macam. Padahal kalau pasal 31 UUD 45 diterapkan, ayat 1, 2, 3, dan 4, itu tentang pendidikan, itu harusnya Menteri Pendidikan itu yang punya kapasitas mendidik. Ini Menteri Pendidikannya tukang ojek, gimana kita mau bisa merubah keadaan mendidik orang gitu loh. Saya tidak menghina orang ya. Tapi kan kita lihat track record nggak boleh. Karena ini negara-negara kita bersama, kok kita dipimpin ke jalan murtad gitu ini. Ya. Oleh karena itulah tidak bermaksud so agamis, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya advokat saja. Saya mencintai ajaran Islam yang the best, yang bagus. Tadi aja logika sholat puasa Syawal aja udah melampaui cara berpikir matematik orang kapan tahu itu, padahal udah 1444 tahun lalu Rasul bicara begitu. Nah, poin pentingnya adalah kesadaran kita dalam berbangsa bernegara ini tidak memiliki persepsi yang utuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sendiri. Sehingga kita diadu domba satu sama lain, ya. Yang udah seneng kadung maaf ya dengan teman-teman HTI menyudutkan orang-orang yang pengen konsisten dengan Pancasila. Akhirnya bertikai, gak ketemu. Padahal kan kita masih cari sisi yang sama yang apa yang memungkinkan. Sisi yang sama menurut saya itu pasal 27 bukan 27, pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam perspektif Indonesia, sesungguhnya Indonesia ini negara tauhid. Dasarnya Tuhan kok. Tuhan yang dimaksud yang Maha Esa itu Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah, alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa kita. Nah Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Harusnya di negeri ini berlaku syariat Islam, harusnya. Maka dulu ada perjuangan Piagam Jakarta. Oke lah itu dicoret, tapi bukan dicoret itu berarti sudah tidak ada. Ya, dicoret dalam perspektif kepentingan politik. Tapi sejarah justru membuktikan dari persoalan syariat berganti menjadi persoalan tauhid. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, oke dicoret. Gantinya kemana? Ke tauhid. Bahwa pasal 29 ayat 1 UUD 45 itu loh. Jadi saya tidak berusaha menceramahi, tapi saya melihat fakta hukum, saya lihat filosofisnya, saya lihat historisnya, saya lihat psikologisnya, saya lihat yuridisnya. Ini menopang untuk menjelaskan Indonesia ini negara tauhid. Dan betul-betul. Dan bagi non-muslim, jangan ketakutan atau kekeliruan memahami situasi. Justru Anda aman dengan syariat Islam, diperlakukan sangat sempurna, dan kita sebagai seorang kalaupun ada khilafah, nggak boleh
menista, menzolimi orang yang non-Islam. Tidak boleh. Harus dijaga kemartabatannya. Tidak boleh sembarangan gitu. Justru itu terjaga. Justru HAM-nya orang yang non-Muslim itu amat terjaga. Ketimbang sekarang apa terjaganya? Nggak ada. Main bola aja jadi korban tembakan polisi di Kanjuruhan. Oh iya, coba bayangkan. Juga main bola ditinjau secara politik. Saya ingat betul waktu Persija menang itu di Jakarta, Anies aja nggak, waktu masih di gubernur nggak boleh ikut turun itu ya. Tapi giliran si Ahok dulu boleh. Aduh bagaimana ya, heran sih. Oke, pemirsa, menarik sekali bincang kita dengan Profesor Dr. Egy Sujana, seorang advokat, tokoh pergerakan yang tentu saja jarang bangsa kita ini memiliki tokoh sekelas Egy Sujana, dan kita berharap ke depan akan lahir, tumbuh, berkembang Egy Sujana yang lainnya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Udah ada Hosinuddin dulu, lebih hebat. Dan silakan Bang closing statementnya. Ya, terima kasih. Semoga lewat Mimbar Tube channel ya, juga insya Allah nanti di Relay Egy Sujana channel, AK channel, People Power channel, dan siapa saja boleh mengendorse ini. Saya berharap bisa menjadi percepatan dakwah. Sahabat saya yang sering banyak bantu, Refli Harun misalnya, kan mudah-mudahan mau merilai. Kemudian juga Saiful Jaman itu anak muda yang top itu dari Bandung. Saya suka juga cara berpikirnya, objektif itu. Dia satu-satunya channel yang waktu itu kita cabut, ingat nggak? Cabut gugatan di ini, dia yang menjelaskan. Ini strategi cantik yang luar biasa. Semoga yang membantu kita dianggap oleh Allah menolong agamanya. Dan siapa yang menolong agama Allah? Ya ayyuhalladzina amanu inta surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Hai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama kamu, ya, maka Allah pasti menolongmu dan menguatkan kedudukanmu. Saya kira demikian. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.